1. Analisis jangka pendek. Analisis jangka pendek dengan satu variabel dalam produksi merujuk pada situasi di mana hanya satu faktor produksi yang dapat divariasikan dalam jangka waktu yang pendek, sementara faktor-faktor produksi lainnya tetap konstan. Biasanya, dalam analisis ini, faktor produksi yang dapat divariasikan adalah tenaga kerja, sedangkan faktor-faktor produksi lainnya seperti modal dan teknologi tetap konstan. 2. Tahapan produksi. Tahapan produksi merujuk pada serangkaian langkah atau proses yang diperlukan untuk mengubah bahan mentah menjadi produk jadi. Tahapan-tahapan ini dapat bervariasi tergantung pada jenis industri dan jenis produk yang dihasilkan. Secara umum, tahapan produksi dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Pengadaan bahan mentah melibatkan pengadaan bahan mentah atau bahan baku yang diperlukan untuk membuat produk akhir. Bahan mentah ini bisa berupa barang mentah alami atau bahan mentah yang telah diolah sebelumnya. Pengolahan atau produksi. Tahapan berikutnya adalah pengolahan atau produksi. Ini melibatkan penggunaan mesin, tenaga kerja, dan teknologi untuk mengubah bahan mentah menjadi bentuk yang lebih bernilai, seperti komponen atau produk akhir. Perakitan. Tahap perakitan mungkin diperlukan untuk menggabungkan bagian-bagian ini menjadi produk jadi. Ini sering melibatkan perakitan manual atau menggunakan mesin otomatis. Pengujian kualitas. Tahap pengujian kualitas biasanya dilakukan untuk memastikan bahwa produk memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Ini bisa meliputi pengujian fungsional, pengukuran dimensi, atau pengujian kekuatan. Pengemasan. Produk yang telah lolos pengujian kualitas kemudian dikemas sesuai dengan standar tertentu. Pengemasan ini tidak hanya melindungi produk selama pengiriman dan penyimpanan, tetapi juga berfungsi sebagai alat pemasaran. Penyimpanan dan distribusi. Tahapan terakhir dalam produksi adalah penyimpanan produk jadi dan distribusi ke pasar atau pelanggan akhir. Ini melibatkan manajemen, inventaris, logistik, dan pengiriman. Tahapan-tahapan ini seringkali saling terkait dan dapat terjadi secara bersamaan dalam lingkungan produksi yang efisien. Pengelolaan tahapan produksi dengan baik sangat penting untuk mencapai efisiensi, kualitas produk yang tinggi, dan kepuasan pelanggan. 3. Metode penentuan harga pokok produksi. Yang pertama yaitu full costing, merupakan metode penentuan kos produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang perilaku variabel maupun tetap. Dapat dikatakan bahwa metode full costing merupakan metode penentuan harga pokok yang memasukkan biaya overhead pabrik baik yang berperilaku tetap maupun variabel, dibebankan kepada produk yang diproduksi atas dasar tarif yang ditentukan di muka pada biaya overhead sesungguhnya. Bagian-bagian full costing, yaitu yang pertama biaya bahan, kedua biaya tenaga kerja, dan yang ketiga biaya overhead pabrik. Biaya bahan adalah nilai atau besarnya upah yang terkandung dalam bahan yang digunakan untuk proses produksi. Bahan baku adalah bahan mentah yang digunakan untuk memproduksi barang jadi, yang secara fisik dapat diidentifikasi pada barang jadi. Biaya tenaga kerja. Tenaga kerja adalah tenaga kerja yang secara fisik langsung dapat terlibat dengan pembuatan produk. Biaya yang timbul karenanya merupakan biaya tenaga kerja utama yang dapat ditelusuri melekatnya pada produk. Besarnya biaya tenaga kerja utama yang dapat dihitung berdasarkan jam kerja, hari kerja, dan satuan produk. Yang ketiga yaitu biaya overhead pabrik. Biaya yang timbul dalam proses produksi selain yang termasuk dalam biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Yang termasuk dalam biaya overhead pabrik adalah biaya pemakaian supplies pabrik, biaya pemakaian minyak pelumas, biaya penyusun bagian produksi, biaya pemeliharaan atau perawatan bagian produksi, biaya listrik bagian produksi, biaya asuransi bagian produksi, biaya pengawasan, dan sebagainya. Variable costing. Metode penentuan kos produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam kos produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. 4. Studi kasus.
PT Tropika Koko Prima. Studi kasus ini bersifat kuantitatif, yaitu penggambaran tentang objek penelitian, dan kuantitatif, yaitu berupa proses produksi, jenis hasil produksi, laporan biaya produksi perusahaan yang diperoleh dari PT Tropika Koko Prima yang kami kutip dari jurnal. Hasil penelitian analisa biaya produksi. Biaya bahan baku dalam pengelompokan biaya produksi perlu diketahui biaya masing-masing yang nantinya dikeluarkan selama proses produksi pembuatan tepung kelapa yang terdiri dari biaya bahan, biaya peralatan, dan biaya lain-lain dapat dilihat dalam tabel di slide selanjutnya. Dari tabel di atas dapat diketahui 1 ton sama dengan 10.000 batok kelapa sama dengan 1000 kg. Jadi, pemakaian 12,5 ton sama dengan 1.250.000 batok kelapa sama dengan 125.000 kg dikurangi total biaya bahan baku sama dengan 2.859.143.864 rupiah. Biaya tenaga kerja merupakan semua biaya yang dikeluarkan untuk membayar gaji karyawan, baik karyawan pabrik maupun kantor. Besarnya biaya tenaga kerja dapat dilihat pada tabel di samping. Pemakaian biaya overhead pabrik PT Tropika Koko Prima membebankan biaya overhead pada produk berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi, baik biaya yang terjadi di pabrik maupun kantor. Tepung kelapa yang diproduksi bulan ini sama dengan 125.000 kg dari laporan biaya produksi PT Tropika Koko Prima yang sudah dihitung dengan jumlah tepung kelapa yang diproduksi. Maka dapat dihitung harga pokok produksi tepung pada bulan Oktober tahun 2012 dengan metode full costing adalah seperti berikut. Biaya bahan baku 2.149.143.864. Biaya tenaga kerja 353.903.713. Biaya overhead pabrik 529.902.835. Total harga pokok produksi 3.742.950.412 rupiah. Total produksi per unit 125.000. Harga pokok produksi per unit yaitu 29.943,60 kg per bulan. Perhitungan HPP dengan menggunakan metode full costing belum dapat dikatakan akurat dalam menghitung harga pokok produksi dikarenakan dalam full costing dihitung unsur biaya yang bersifat tetap dan variabel. Tidak semua unsur-unsur biaya produksi yang dimasukkan akan tetapi hanya unsur biaya produksi yang bersifat variabel saja sebagai unsur pembentukan harga pokok produksi. Yang pertama, biaya bahan baku, biaya atau harga pokok bahan yang dipakai dihitung sebagai berikut. Persediaan awal periode 31.046.307 rupiah. Pembelian bahan langsung 2.838.048.093 rupiah. Ditambah dengan persediaan yang tersedia untuk dipakai sebesar 2.899.094.400 rupiah. Persediaan akhir periode yaitu 237.095.644 dikurangi dengan harga pokok bahan yang dipakai sebesar 2.831.298.755 rupiah. Biaya yang digolongkan sebagai biaya tenaga kerja langsung adalah biaya pengangkutan kelapa, biaya pengolahan, dan biaya pembungkusan, dan termasuk upah langsung adalah upah harian dan upah borongan. Tenaga kerja langsung, tenaga kerja pengangkutan kelapa sebesar 20.993.000, tenaga kerja pengolahan sebesar 74.624.219 rupiah, tenaga kerja pembungkusan 36.712.360 rupiah ditambah dengan 131.529.579 rupiah. Upah langsung, ada upah harian dengan sebesar 115.344.104 rupiah. Upah buruh sebesar 107.030.030 rupiah. Jadi dijumlah dengan total 222.374.134 rupiah sama dengan 353.903.713 rupiah.
Dari perhitungan di atas dapat diperoleh hasil biaya tenaga kerja langsung dan upah langsung adalah sebesar Rp353.903.713. Berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya, maka dapat dihitung harga pokok produksi PT Tropika Kokor Prima berdasarkan metode variable costing seperti yang terdapat di bawah ini. Biaya bahan baku yaitu Rp25.899.400, biaya overhead pabrik variabel sebesar Rp503.289.152 ditambah dengan total harga pokok produksi sebesar Rp574.881.552. Total produksi per unit yaitu sebesar 125.000 dibagi harga pokok produksi per unit atau kilo dengan jumlah 4.599. Hasil perbandingan harga pokok produksi per unit antara hasil yang dapat dari PT Tropika Kokor Prima dengan hasil pembahasan di atas, perbandingannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 5. Kesimpulan. Terdapat perbedaan yang sangat signifikan dikarenakan perhitungan yang dilakukan perusahaan belum menempatkan biaya-biaya dengan tepat. Perhitungan dengan menggunakan metode full costing menghasilkan harga pokok yang lebih besar, sedangkan metode variable costing menghasilkan harga pokok lebih kecil dikarenakan variabel menelusuri biaya-biaya yang berkaitan langsung dengan proses produksi. Dengan kata lain, metode variable costing bisa menghasilkan laba yang lebih besar buat perusahaan.